Pernahkah kamu merasa sudah berdoa begitu lama, tetapi keadaan tidak berubah? Pernahkah kamu merasa sendirian, ditolak, bahkan dianggap tidak layak? Bayangkan, seorang perempuan yang menderita selama 12 tahun, bukan 12 hari, bukan 12 bulan, 12 tahun hidup dalam kesakitan, penolakan, dan keputusasaan. Namun satu sentuhan kecil mengubah seluruh hidupnya. Ini bukan hanya kisah tentang mujizat, ini adalah kisah tentang iman yang berani melangkah di tengah keraguan dan rasa malu. Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Awal penderitaan. Di sebuah kota yang ramai, hiduplah seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya. Alkitab tidak mencatat siapa dia. Tidak ada silsilah. Tidak ada latar belakang keluarga. Seolah-olah dunia telah melupakannya, namun Tuhan tidak pernah melupakannya. Selama 12 tahun, ia mengalami pendarahan yang tak kunjung sembuh. Dalam budaya Yahudi saat itu, kondisi seperti itu bukan hanya masalah kesehatan, itu adalah kutukan sosial. Ia dianggap najis, ia tidak boleh menyentuh orang lain, ia tidak boleh beribadah di bait Allah. Ia hidup dalam isolasi. Bayangkan 12 tahun tanpa pelukan, 12 tahun tanpa diterima di tengah masyarakat, 12 tahun merasa tidak layak. Hari demi hari, harapan mulai pudar. Alkitab mencatat bahwa perempuan itu telah pergi ke banyak tabib. Ia menghabiskan seluruh hartanya. Ia berusaha. Ia tidak menyerah begitu saja. Namun, hasilnya bukan sembuh, justru semakin parah. Betapa menyakitkannya ketika harapan yang kita pegang satu persatu hancur. Uang habis, tenaga habis, air mata habis. Mungkin ia pernah bertanya dalam hatinya, Tuhan, mengapa aku? Kadang kita juga seperti itu. Kita mencoba segala cara. Kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi semakin berusaha, semakin terasa berat. Sampai akhirnya, ia mendengar sebuah nama, Yesus. Kabar tentang Yesus sudah tersebar kemana-mana. Ia menyembuhkan orang sakit. Ia memulihkan orang lumpuh. Ia membuka mata yang buta. Dan di dalam hati perempuan itu, secercah harapan kembali menyala. Mungkin hanya kecil, mungkin masih ragu, tetapi cukup untuk membuatnya berpikir, jika aku dapat menyentuh jubahnya saja, aku akan sembuh. Bukan memegang tangannya, bukan berbicara langsung dengannya, hanya menyentuh ujung jubahnya saja. Itulah iman yang sederhana, tetapi penuh keyakinan. Hari itu, Yesus dikelilingi banyak orang. Orang-orang berdesakan. Semua ingin dekat dengannya. Perempuan itu tahu risikonya. Jika orang-orang tahu ia najis, ia bisa diusir, dihina, dipermalukan. Namun penderitaannya sudah terlalu lama. Ia tidak peduli lagi pada rasa malu. Ia hanya ingin sembuh. Dengan tubuh yang lemah, ia mendorong dirinya masuk ke tengah kerumunan. Setiap langkah mungkin terasa berat. Setiap detik mungkin penuh ketakutan. Tetapi ia terus melangkah. Dan akhirnya, ia melihat jubah itu. Dengan tangan gemetar, ia mengulurkan jarinya. Hanya satu sentuhan kecil. Saat itu juga, pendarahannya berhenti. Tubuhnya yang lemah dipenuhi kekuatan baru. Ia tahu, ia sembuh. Bukan karena kekuatan jubah itu, tetapi karena kuasa yang mengalir dari Yesus. Namun tiba-tiba Yesus berhenti. Ia bertanya, "Siapa yang menyentuh aku?" Murid-murid bingung. "Guru, orang banyak mengerumuni engkau, dan engkau bertanya, siapa yang menyentuhmu?" Tetapi Yesus tahu, ada sentuhan yang berbeda. Bukan sentuhan karena desakan, melainkan sentuhan karena iman. Perempuan itu gemetar. Ia tahu, ia tidak bisa bersembunyi. Dengan takut dan gemetar, ia maju dan bersujud di hadapan Yesus. Ia menceritakan semuanya. 12 tahun penderitaan, 12 tahun air mata, dan Yesus tidak memarahinya. Yesus tidak berkata, "Mengapa engkau menyentuh aku tanpa izin?" Sebaliknya, ia berkata, "Anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Anakku, itu mungkin pertama kalinya dalam 12 tahun. Ia dipanggil dengan penuh kasih. Yesus tidak hanya menyembuhkan tubuhnya, Yesus memulihkan martabatnya, Yesus mengembalikan identitasnya. Kisah ini bukan hanya tentang mujizat fisik, ini tentang iman yang berani melangkah. Perempuan itu tidak menyerah meski 12 tahun menderita.
Tidak berhenti berharap meski semua usaha gagal. Berani mengambil risiko demi sebuah kesempatan. Terkadang yang kita butuhkan bukan iman yang besar, tetapi iman yang berani mengambil satu langkah kecil. Mungkin hari ini kamu sedang berada di posisi seperti perempuan itu. Lelah, kecewa, merasa tidak layak. Tetapi Yesus tidak pernah menjauh dari orang yang datang dengan iman. 12 tahun penderitaan diakhiri dengan satu sentuhan iman. Bayangkan jika ia menyerah sehari sebelumnya. Bayangkan jika ia memilih tetap tinggal di rumah karena malu. Tetapi ia memilih untuk melangkah. Hari ini, mungkin kamu tidak perlu menyentuh jubah secara fisik, tetapi kamu bisa menyentuh hotinia melalui doa, melalui iman, melalui keberanian untuk percaya lagi. Karena Yesus yang sama masih hidup, kuasanya tidak berubah, kasih-Nya tetap sama. Dan mungkin mujizatmu hanya sejauh satu langkah iman. Pesan terakhir, jangan menyerah pada penderitaanmu. Jangan biarkan rasa malu atau kegagalan menghentikanmu. Jika perempuan itu bisa mengubah 12 tahun penderitaan dengan satu sentuhan iman, maka hidupmu pun bisa berubah. Beranilah melangkah, beranilah percaya, dan sentuhlah dia dengan imanmu.